Terus nanti juga rencananya gue coba mau bikin road to one fight mungkin kan kedepannya dari fighter yang istilahnya bertanding di sini gitu kan ya. Iya, bisa banget. Mau sampai ke sana gitu, kita mau coba fasilitas mereka dan support mereka gitu untuk lebih ke ajang yang lebih tinggi lagi lah. 1 bulan 4 kali kita buat, jadi seminggu sekali kita. 1 minggu sekali buat, berarti itu namanya. Oke fans, kita udah sama yang punya tempat, yang punya acara, yang punya lahan ya, Bos Gary. Salam kenal. Salam sporty people. Salam sporty people. Underground fight itu sebenarnya pada saat lu pertama mulai itu aim lu tuh sebenarnya apa sih? Kenapa lu tiba-tiba mau mulai sebuah tema label underground fight yang memang namanya underground tapi fightnya memang under sanction gitu? Gue udah buat rencana ini dari 2 tahun yang lalu sebelum pandemi. Berawal gue mau coba buat satu bar yang dimana konsepnya itu nggak cuman menyajikan entertainment seperti DJ atau live band. Ya, jadi gue pikir gue bikin kan Falcon ini kan Falcon Sport Bar. Main eventnya itu adalah sportainment. Nah, berarti cage itu nggak kemana-mana tuh pada saat hari-hari biasa? Untuk sekarang bongkar pasang. Untuk sekarang bongkar pasang. Oke. Dulu sebelum direnov itu memang cage-nya kita jadiin stage juga. Gitu. Oke. Itu kalau format yang lama tuh ya, belakangnya masih tembok ya gue lihat ya. Dan kebetulan memang kita adakannya ini kan 2 minggu sekali. Jadi ya kita bongkar pasang 2 minggu sekali. Kalau sempat yang di awal kita itu 1 bulan 4 kali kita buat. 1 bulan 4 kali kita buat. Jadi seminggu sekali kita. 1 minggu sekali buat, berarti itu namanya bakar duit, Bos. Itu namanya bakar duit. Gue tuh nggak cuma cinta satu jenis olahraga aja sih. Terutama basket, gue juga sempat bikin basket juga event. Terus ya dance. Nah kali ini besok bikin event basket sama West Bandit ya? Siap. Kebetulan kalau event basket dulu gue di Tangsel, kalau Bayangkara Bayangkara Cup sekarang, itu kalau Tangerang Sao. Kalau sekarang Tangerang. Siap tuh Prama. Gue coba mewadahi, memfasilitasi fighter ya. Jadi gue pikir kan kemarin ini juga kelihatannya event untuk fight ini minim banget. Terus gue nggak mikirin untung rugi sih, gitu maksudnya untuk sementara ini ya. Gue lebih maksudnya memfasilitasi, mewadahi si fighter ini bener-bener bisa punya event di mana dia bisa menyalurkan talentanya. Terus kebetulan ini ngejual juga banyak ternyata yang dengan dibuat event seperti ini ya, banyak juga yang bukan dari kalangan fighter suka juga nonton. Marketnya pun dapat ternyata. Ya awal mulanya seperti itu. Berarti aimnya buat saat ini adalah menjadi sebuah wadah bagi para fighter untuk memulai karirnya, melatih jam terbangnya untuk bisa naik ke kancah yang lebih mungkin internasional atau apapun itulah. Lebih gitu. pro lagi. Either label-label yang lebih pro lagi. Pernah nggak sih lo kepikiran misalnya, gue pengen kerja sama juga nih misalnya under Kobe atau under WBC atau under apa sehingga fighter gue bisa tersalurkan misalnya under ya K1 sih udah kan under sanction K1 sekarang kan supaya bisa tersalurkan bagaimana atlet-atlet misalnya champion di sini bisa tanding ke luar negeri dan lain sebagainya misalnya. Ya harapan itu pasti ada ya. Tapi gue prinsipnya sih selalu step by step. Jadi gue selalu bangun fondasi sampai kuat, Bos. Gue nggak akan lulus kalau gue nggak melalui hal yang kecil dulu. Gue coba selalu setia dulu sama perkara yang kecil ya, terus baru gue coba lagi perkara yang bener. Gue suka nih. Ini baru businessman. Jadi sekarang ini ya gue fokus aja sama yang gue jalanin dulu sampai bener-bener gue anggap ini klimaks dan goalsnya ya maksudnya lahir lah atlet-atlet dari event yang gue buat gitu ya. Terus nanti juga rencananya gue coba mau bikin road to one fight mungkin kan kedepannya dari fighter yang istilahnya fighter yang istilahnya udah bertanding di sini gitu kan ya. Iya, bisa banget. Karena memang kita juga mau sampai ke sana gitu. Kita mau coba fasilitas mereka dan support mereka gitu untuk lebih ke ajang yang lebih tinggi lagi lah. Dan pastinya gue sendiri juga, karena gue juga awal dan gue nih termasuk orang yang awam lah ya di bidang fighter ini. Gue coba learning by doing lah, gue sambil jalan sambil belajar gitu ya. Terus coba lakukan yang terbaik dulu lah. Sampai bener-bener istilahnya event ini bener-bener orang tahu banyak ya, semakin banyak yang terlibat mungkin ya termasuk sponsor juga gitu ya. Kayak sekarang gue juga nggak selama ini, gue pembiayaan ini selama ini pakai pribadi gitu ya. Iya gue tahu. Jadi itu makanya gue gemes gitu. Kenapa nggak dikomersialize? Karena menurut gue pribadi, UFC Indonesia ini pada saat gue datang dan gue chill out di sini gitu, gue ngeliat gila ini bisa gede, ini bisa gede gitu. At least ya kita nggak usah ngomong yang benar-benar kayak One Pride kan adaptasinya UFC versi Indonesia yang benar-benar proper gitu ya. Kita adaptasinya adalah ya kelas lainnya lah gitu, kelas yang entertainment, sportainmentnya tuh kayaknya tuh ini bisa banget. Menurut gue pribadi tuh ini bisa banget. Iya, dan memang dari awal gue pun yakini gitu kalau misalkan memang acara ini suatu saat akan lebih besar lagi. Tapi ya gue coba dulu konsisten dengan yang gue jalanin sekarang. Sampai bener-bener istilahnya ya dapat pengakuan dan mungkin juga ya udah dapat pengakuan. Kalau dari Koko MMA sih udah dari Koko MMA ya pasti sih. Gue berharap mungkin jadi banyak fighter yang istilahnya bisa bergabung karena gue juga mau ngerangkul semua kan.
Jadi ya ini wadah untuk mereka latihan dan istilahnya sparring dan ya cari prestasi juga gitu kan ya. Iya, tapi lu punya belt, hari ini kan turnamen nih. Yes, Iya kan? yes, Lu punya yes, belt. yes. Dan ya, tapi ya tuh, ya gue pinginnya nggak cuman DKI aja kan. Kalau sekarang kan lebih cenderung ke DKI kan. Ya walaupun ada 3 peserta juga yang dari Sukabumi hari ini, dari Medan. Ada Sony Rizaldi? Ya siap. Ya, makanya nanti mungkin ya ruang lingkupnya dan ruang cakupnya itu lebih besar lagi. Lebih besar tapi step by step. Step by- Mungkin nggak sih misalnya one day di Underground Fight Indonesia ini menghadirkan pertarungan antara artis? Karena kan sekarang kita tahu sendiri bagaimana artis tuh hobinya kalau punya masalah selesaikan di ring, selesaikan di oktagon. Mungkin nggak menurut lu? Gue langsung ngomong di kamera aja ya. Kayaknya gue langsung jawab, sorry deh kalau untuk kayaknya gue jadi promotion untuk artis lawan artis. Untuk sementara ini kayaknya nggak dulu deh. Gue lebih gigit yang istilahnya fighter ketemu fighter gitu ya. Dedicated berarti. Ini dedicated buat industri combat Indonesia. Dia benar-benar dedicated. Berarti mindset lo ke arah sana ya, Bos? Betul sekali. Kalau artis ya, gue rasa dia juga udah punya cara untuk menyelesaikan masalahnya sendiri-sendiri juga gitu ya, tanpa gue fasilitasin gitu. Terlepas dari orang lain yang buat, gue nggak berani komen. Tapi kalau gue fokusnya ya sama fighter. Oh, fighter lawan fighter. Gokil. Yes. Gokil. Oke. Ini pertanyaan pamungkas gue sebenarnya. Gue tuh kepengen banget ya pribadi gue. Gue tuh kepengen ngeliat tuh Andika Mamesa versus Rudy Ahong. Yes. Oke. Atau Theo Ginting versus Rudy Ahong versi 2 gitu kan. Iya kan? Itu tuh gue pengen banget ngeliat itu. Menurut lo, one day kalau misalnya mereka itu kepengen main di Underground Fight, apakah Underground Fight siap mewadahi itu untuk mereka bermain? Yang pasti jelas jawabannya mewadahi lah. Mewadahi? Mewadahi dong. Ahong, Cem, Theo udah diwadahi loh. Siap. Dalam jangka waktu dekat ini pun gue coba undang beberapa fighter yang dari luar juga gitu ya, yang sekiranya dia juga dari kapasitas dan levelnya juga bisa sesuai dengan fighter kita yang ada sekarang ini. Ya nggak nutup juga kemungkinan nanti mungkin yang kelas-kelasnya udah yang ya kita undang juga tetap. Yang pasti ya untuk sementara ini ya kita step Tapi by step sementara dulu lah. ini full Kita kan kickboxing. lagi jalanin kompetisi dulu nih. Kickboxing ya? Untuk kickboxing. Tapi kedepannya mungkin nggak sih misalnya kayak ada BJJ atau boxing atau Muay Thai atau MMA gitu? Kayaknya untuk kedepannya gue akan lebih fokus ke MMA kali ya. MMA ya? Ya, MMA. MMA. Yes. Cuman itu aja sih kickboxing dan MMA sih. Kickboxing dan MMA. Siap. Kenapa BJJ enggak? Saya atlet BJJ loh. Meskipun nggak pernah menang. Meskipun nggak pernah ambil piala ya. Enggak, balik lagi tadi gue orang yang istilahnya dari awal dari nol. Jadi butuh adaptasi juga dan butuh gue belajar gitu loh. Ya. Gua Dan sambil jalan, marketing gua juga sambil butuh belajar. Yes. Marketing juga butuh belajar. Yang pasti sih ya dengan ya gue syukurin juga yang sekarang udah gue jalanin gitu ya. Tapi ya ke depan ya fleksibel sih. Ya. Fleksibel dan maksudnya ya nggak yang maksudnya nggak monoton dan yang nggak terlalu strict juga atau yang istilahnya nutup diri, enggak, kita terbuka sama hal-hal yang istilahnya ya bicara fighter ini kan bisa MMA, bisa kickboxing, mungkin pencakdor gitu kan ya kan. Iya. Atau istilahnya boxing Sanso juga. kayak apa kayak. Yes, apapun itu gitu loh. Gitu. Berarti lo tetap open terhadap opportunity yang ada di depan, cuma lo bangun step by step, foundationnya juga kuat, ya kan, fondasinya kuat, sehingga labelnya juga brand dan semuanya berjalan dengan baik nantinya gitu ya. Tapi buat saat ini mindsetnya adalah benar-benar mewadahi ya, itu sih udah jelas. Kita lihat bagaimana dia ngebedain dengan dia tidak mengkomersialize gimana banget gitu Underground Fight, tapi dia benar-benar memang kayak menurut gue sih feel gue adalah dia punya rasa dedikasi buat industri combat itu dia ada banget nih menurut gue nih. Jadi kita perlu apresiasi banget dan buat MMA fans Indonesia kalau misalnya kalian belum pernah datang ke UFC Indonesia terutama di Jakarta, kalian wajib banget datang. Gue experience sendiri gimana tadinya gue berpikir Underground Fight ini kayak di film apa gimana dan ternyata bener. Ternyata beneran Underground Fight gitu. Jadi buat gue kayak wah ini asik nih, gue bisa nonton, gue bisa sambil ngebir gitu kan. Gue sih nggak aneh-aneh ngebir doang gitu kan. Ya kan, tapi ya ini menurut gue ini ya sesuatu cikal bakal yang bisa jadi besar, yang bisa jadi wadah, bisa jadi leverage buat fighter-fighter Indonesia juga dan buat industrinya juga. Ke arah yang semakin mature lagi nanti. Jadi tentunya ya gue sih pribadi support banget ya UFC Indonesia dan semoga nanti ke depan UFC Indonesia juga bisa semakin berkembang. Unjukin taring, kalau pengakuan udah bos, udah. Orang udah tahu UFC Indonesia. Siap. Keren banget sih. Nah terakhir, aim terbesar lo bersama UFC Indonesia untuk industri combat Indonesia
Itu apa? Apakah ada aim untuk one day gue akan bikin UF Indonesia tuh internasional? Ada fighter dari mana dan lain sebagainya. Atau misalnya one day gue mau gue IPO misalnya UF Indonesianya atau Falconnya atau apanya gitu. Itu udah pasti jadi satu mimpi buat gue ya. Terus mungkin juga partner gue Bang Yoko dari Soma gitu ya. Kita memang udah dari awal bicarakan kita akan arah ke sana kok. Oke. Ya, jadi ya moga-moga ya gue nanti juga bisa bekerja sama dengan ya dalam jangka waktu dekat ini mungkin ya kalau jadi gue ada kerjasama dengan Dinas Pariwisata juga untuk kita bikin Pak Sandi. fight yang maksudnya underground fight ini kita bikin jangkanya maksudnya kita undang-undang itu ya fighter-fighter dari luar juga. Tanding di Pulau Gue Seribu internasional juga. Tanding di Pulau Seribu boleh. Nah, kapan nih? Boleh. Nah itu yang gue lagi mau buat. Oh iya, Pulau Seribu ya? Iya kalau kayak gitu kan bawa devisa juga kan buat Oh iya dong. semua gitu. Hit me Pulau Seribu, siap. Aman aja. Siap, dan itu memang salah satu yang lagi gue rencanain juga, pasti. Oh gokil. Berarti itu nuansa akan jadi kayak UF Fight Island. Betul. Iya kan, kalau UFC kan Fight Island tuh. Ini berarti UF Indonesia Fight Island gitu kan. Itu keren banget. Yes. Iya kan, fighternya berangkat pakai yak. Yes, keren banget. Gokil banget. Gokil. Thank you banget, Bos. Siap. Buat waktunya, Terima kasih, Bos. brother. Sukses terus buat UF Indonesia. Siap. Ya kalau Thank you. kalian misalnya pengen nonton, lebih tahu lebih lanjut, kalian juga bisa nonton di UF Indonesia. Ya kan, Instagram dan juga YouTube dan lain sebagainya. Informasinya nanti ada di sini. Pokoknya kita support terus apapun itu untuk kemajuan industri MMA Indonesia. Kalau kalian memang MMA fight fans, support terus. Jangan kebanyakan ngebully, jangan kebanyakan bacot. Kalau kebanyakan bacot, masuk aja kering, mendingan pukul-pukulan. Siap. Ya kan? Selesaikan secara jantan. Kalau misalnya daripada jago jari doang, mendingan ketemu. Tapi di luar itu, kalau misalnya itu adalah atlet-atlet Indonesia, ya kita harus support habis-habisan pokoknya. Terutama juga event-event seperti UF Indonesia ini. Oke? Sampai ketemu lagi di lain kesempatan. Thank you banget, Bos Gary. Thank you Sukses banget. buat UF Indonesia. Amin. Salam sporty people. Salam sporty people. Salam olahraga. Bukan salam dari Binjai.